Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP MPA, Ibu Rozidatina Putri Hamida, SIP MPA. Perkenalkan, saya Indri Mardian Eka Putri dengan NIM 2110841022. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kegagalan Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sapi di Kabupaten Solo Selatan. Penelitian saya dilatar belakangi dengan adanya gap antara tujuan ideal dari program ini dan realita atau pelaksanaannya di lapangan. Studi implementasi kebijakan publik itu menekankan bahwasannya keputusan yang dibuat pembuat kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ini yang disebut dengan implementation gap, yaitu perbedaan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil nyata di lapangan sesuai dengan pernyataan Paul Carney 2019. Lihat bagaimana program ini berjalan. Lihat populasi sapi turun drastis, padahal targetnya itu di awal adalah untuk meningkatkan populasi sapi. Tetapi realita dari 10.795 ekor di tahun 2020 menjadi 6.582 ekor di tahun 2024. Justru ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu lihat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada distribusi dan sarana itu tidak berlanjut. Jadi targetnya itu kan target yang diberikan itu sampai kepada tahun 2026. Tetapi lihat realitanya hanya berjalan di dua periode pada tahun 2021 dan 2023. Pada poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentang kelembagaan, di mana targetnya kelembagaan aktif harus ada laporan, tetapi realita di lapangan kelompok bahkan itu kelembagaannya bersifat pasif, tidak ada laporan yang terstruktur pada program ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, rumusan masalah pada penelitian saya ini adalah apa? Penyebab kegagalan kebijakan program Satu Keluarga Satu Sapi di Kabupaten Solo Selatan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penyebab kegagalan kebijakan program Satu Keluarga Satu Sapi di Kabupaten Solo Selatan. Saya menggunakan siklus kebijakan dari Paul Carney, bahwasannya dia melihat kebijakan itu adalah suatu prosesual dan yang bersifat akumulatif yang dapat sehingga kegagalan itu sebenarnya dapat terjadi di setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari agenda setting, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, sampai kepada tahap implementasi hingga pada tahap evaluasi dan pemeliharaan ataupun penghentian nantinya Bapak Ibu sekalian. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu dengan process sampling, dan teknik analisis data mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga pada akhirnya nanti sampai kepada kesimpulan ataupun verifikasi Bapak Ibu sekalian dengan teknik keabsahan data yaitu triangulasi data. Bapak Ibu bisa dilihat di sini saya sudah mewawancarai subjek penelitian pada program ini mulai dari perwakilan dari Bupati dan Wakil Bupati Solo Selatan itu sendiri di mana mereka adalah penggagas dari program ini. Saya juga ikut serta pada proses kampanye yang mereka jalankan. Lalu saya sudah pergi ke dinas yang diberikan dinas pengampu dalam hal ini yaitu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solo Selatan. Saya sudah mewawancarai kepala dinasnya, lalu ketua pelaksana program pada awal, dan juga kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tidak hanya itu, saya juga mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Solo Selatan sampai kepada tim-tim medis ataupun para penerima manfaat pada program ini. Untuk objek penelitian saya berfokus kepada penyebab kegagalan program Satu Keluarga Satu Sapi di Kabupaten Solo Selatan. Bapak Ibu sekalian dapat dilihat di sini sebenarnya alur pelaksanaan program ini bermula dari gabungan kelompok tani itu mengajukan proposal kepada Bupati melalui DPKPP, lalu akan DPKPP, Dinas Pengampu ini akan melakukan identifikasi nantinya, identifikasi calon petani ini dan calon penerimanya, lalu melakukan verifikasi. Setelah melakukan itu akan
ditetapkan SK oleh Bupati Kabupaten Solok Selatan, lalulah sapi tersebut didistribusikan dan terjadilah nanti mekanisme monitoring dan evaluasi di dalamnya. Hal ini, program ini sesuai dengan Peraturan Nasional PP Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemberdayaan peternak, lalu di tingkat daerah Perda Nomor 3 Tahun 2021, dan secara teknis itu keputusan Bupati tentang pembentukan tim pendamping pelaksanaan program Sukasapi. Bapak Ibu sekalian, saya notice di sini bahwasanya program Sukasapi ini merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada saat itu di periode 2021 hingga 2024. Sebenarnya terdapat 5 visi dan misi pembangunan daerah. Untuk kebijakan Sukasapi secara spesifik mendukung misi kedua, yakni peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah. Pengadaan program Sukasapi dari tahun 2021 hingga 2026 dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, mulai dari jumlah yang telah diakomodasikan sampai kepada pagu anggaran. Dari mulainya 2021 sekitar 140 ekor sapi dengan pagu anggaran 3 miliar sampai pada 2026 itu dianggarkan sekitar 835 ekor sapi dengan pagu dana itu sekitar 16 miliar, di mana ini berasal dari APBD Kabupaten Solok Selatan. Baik, di sini saya coba menjelaskan para penerima manfaat program Sukasapi ini. Pada tahun 2021, sapi awal yang diberikan sekitar 140 ekor. Setelah dilakukan monitoring dan melihat hasilnya, itu ada sekitar 41 kelahiran atau sekitar 29,3%, dan 2 kematian sekitar 1,4%, dan populasi akhirnya itu 179 ekor. Dan di sini terlihat bagaimana pertumbuhan bersih itu sekitar 27,9%. Pada tahun 2023, sapi awal itu sekitar 452 ekor dengan 75 kelahiran, setara dengan 16,6%, dengan 45 kematian setara dengan 9,95%, dan 2 ekor sapi yang dijual. Populasi akhir sekitar 480 ekor, dan di sini dapat dilihat pertumbuhan bersihnya itu sekitar 6,2%. Bapak Ibu sekalian, di sini saya coba mengurai dan menganalisis dari program Sukasapi ini dari kacamata siklus kebijakan Paul Karney, sehingga saya mengakumulasikan bahwa kesan ini adalah prosesual yang diakhiri dengan kegagalan nantinya. John Kingdon menjelaskan, isu itu sebenarnya isu dalam kebijakan publik itu dapat masuk ke dalam agenda ketika ada pertemuan antara problem stream, policy stream, dan political stream. Tapi nyatanya di sini Bapak Ibu sekalian adalah terlihat bagaimana political stream lebih dominan. Lalu juga disampaikan pada saat janji-janji kampanye dan akan direalisasikan dalam 100 hari kerja. Tetapi sebenarnya secara teknis beberapa kelompok itu tidak siap secara maksimal untuk melakukan pemeliharaan ternak. Secara legitimasi kebijakan, memang kita lihat dari sisi yang melakukan pengawasan DPRD Kabupaten Solok Selatan sendiri. Dijelaskan bahwasannya mereka menekankan pentingnya adanya evaluasi dan mengusulkan sistem reward. Sebenarnya pada saat itu DPRD Kabupaten Solok Selatan mengusulkan ada sistem reward dan punishment untuk program ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mekanisme pengawasan ini tidak berjalan secara konsisten dan justru ini cenderung bersifat simbolik. Lalu minimnya pengawasan substantif yang mereka lakukan. Kunjungan lapangan dan evaluasi teknis itu bersifat insidental karena pada saat itu memang Ketua DPRD turun ke lapangan setelah program berjalan 1 tahun. Namun Bapak Ibu itu tidak diselaraskan dengan adanya feedback, semisalnya adanya struktur yang jelas untuk melakukan evaluasi, tapi ini semata-mata hanya sekedar melihat bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi. Selain itu, ini juga berimplikasi kepada adanya relasi kuasa di dalam program ini, di mana dalam hal ini terdapat hubungan yang cukup signifikan antara pihak legislatif, dalam hal ini katakanlah Ketua DPRD, dan pihak eksekutif Bupati Kabupaten Solok Selatan. Bapak Ibu sekalian, di sini dapat dilihat pada tahap implementasi kebijakan, justru ini sangat berimplikasi dari hal-hal yang sebelumnya, dari organisasi pelaksana. Struktur organisasi di sini mengalami perubahan. Awalnya ditetapkan adanya SK pendamping, SK tim teknis, dan pada akhirnya ini tuh tidak
dijalankan, hanya diberikan tugas dan wewenangnya kepada bidang peternakan dan kesehatan hewan, Bapak Ibu sekalian. Jadi struktur yang awalnya cukup banyak menjadi sedikit dan diserahkan hanya kepada satu bidang saja lagi. Lalu untuk sumber daya, pada kuantitas SDM ataupun kualitas SDM itu sendiri. Pada kuantitas di DPKPP Kabupaten Solok Selatan, itu kepala dinasnya sendiri pun mengatakan bahwasannya mereka memang kurang terhadap SDM untuk mengakomodir ini secara langsung, baik dari dokter hewan ataupun para medis yang bekerja. Lalu untuk kualitas SDM, ditemukan di lapangan fakta bahwasannya justru banyak juga di antara para medis ataupun dari dinas ini yang melakukan operasi ataupun penjualan sapi ini, sehingga ini justru merugikan para peternak yang mereka menganggap oh sapi ini sebenarnya sudah benar dengan harga segini ataupun sapi ini bagus, tetapi karena mereka juga ada bermain di dalamnya, jadi ini untuk kualitas masih juga perlu diperbaiki. Untuk sarana prasarana dalam program ini sebenarnya Kabupaten Solok Selatan sudah menyiapkan adanya tempat pembibitan di Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung berjalannya program ini ke depannya. Lihat Bapak Ibu sekalian, pada pendampingan ini juga cukup buruk karena di awal saja dilakukan pendampingan, setelah itu pendampingan tidak dilakukan lagi dan hanya diserahkan kepada kelompok penerima. Lalu sapi yang diberikan bahkan tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya sapi itu, sehingga berdampak sapi itu susah bunting dan susah untuk berkembang biak. Dan juga ditemukan di lapangan terdapatnya masalah internal antar kelompok. Kepala Bidang Peternakan DPKPP Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwasannya terjadi permasalahan di antara kelompok-kelompok. Jadi mereka tidak percaya antara satu sama lain sehingga hanya berjalan sendiri-sendiri saja. Pada tahap evaluasi Bapak Ibu, di sini monitoring dan evaluasi hanya dilakukan sekali, dan itu pun berlangsung untuk 2 periode di tahun 2021 dan tahun 2023, dan adanya disposisi kelompok yang menjual terlebih dahulu sapi tersebut, padahal prosedurnya harus atas izin atau atas pengetahuan dari dinas pengampu. Lalu diperparah kondisi ini dengan penyelewengan program adanya penggelapan 18 ekor sapi oleh kelompok Sukadamai, dan dari kelompok yang ada di Pekonina itu ada dari 100 ekor sapi tersisa hanya 4. Hasil penjualan tak sesuai, di mana dalam hal ini sisa uang yang disampaikan itu 600 juta padahal seharusnya ketika dikalkulasikan ada sekitar 1 miliar. Untuk analisis capaian indikator output dan outcome, saya coba jelaskan di sini Bapak Ibu. Pertama, lihat dari indikator terdistribusinya sapi. Targetnya sapi diberikan kepada keluarga dalam kelompok tani terdaftar. Tapi temuan di lapangan, sapi memang diterima kelompok, tapi sebagian besar sapi yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak. Lalu tersedianya sarana produksi. Target, sarana, pakan, dan kandang tersedia sesuai. Beberapa kelompok memang punya akses sih yang sulit untuk bisa ke kandang karena mungkin pengaruh jalan yang buruk dan lain sebagainya, dan juga banyak kelompok tidak menyiapkan lahan pakan yang memadai. Lalu pada indikator susunnya kelembagaan, target di awal itu adanya data dan kelembagaan kelompok peternak, tetapi temuan di lapangan tidak ada laporan berkala sama sekali, sehingga kelompok ataupun kelembaga ini sangat pasif. Pada capaian outcome, di sini mengatakan ada untuk meningkatkan populasi sapi, tapi justru populasi sapi setelah program tidak meningkatkan, bahkan ini menurun Bapak Ibu sekalian. Banyak sapi yang dijual dan tidak bisa berkembang secara signifikan. Pada indikator meningkatkan jam kerja petani lebih produktif dengan beternak target awalnya, tetapi temuan di lapangan ada yang dapat tambahan memang, tapi sifatnya jangka pendek dan penjualan sapi tersebut. Lalu pada indikator terbentuknya kelembagaan korporasi, temuan di lapangan membuktikan bahwasanya kelembagaan kolektif tidak terbentuk sama sekali. Lalu indikator ada pun terbentuk, tapi mereka tidak signifikan dan itu pun hanya pasif Bapak Ibu sekalian, dan meningkatkan daya saing daerah. Pada poin ini, daerah dikenal dengan pengembangan sapi.
target awalnya. Tetapi tidak ada peningkatan citra daerah sebagai sentra sapi di Kabupaten Solo Selatan itu sendiri. Program tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing daerah karena mayoritas penerima menjual sapi dan tidak melanjutkan usaha ternak mereka pada saat sekarang ini. Lalu kesimpulan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, program ini gagal dalam mencapai tujuannya. Untuk titik-titik kegagalan saya coba kalkulasikan mulai dari lemahnya pengawasan dari pihak DPRD, lalu penerima menjadi tidak adil karena di sana ada indikasinya bahwasannya mereka tidak dibagikan dengan jelas berdasarkan prosedur yang ada, lalu pendampingan sangat minim, kontrak menyimpang, sapi yang diberikan tidak sesuai dengan janji di awal, lalu evaluasinya melemah karena monitoring dan evaluasi hanya dilakukan sekali, tidak ada feedback setelah itu. Kemudian kapasitas penerima sebenarnya memang masih rendah. Banyak juga di antara mereka yang belum memahami mekanisme pengelolaan ternak yang benar itu seperti apa, lalu diperparah lagi dengan adanya indikasi penyalahgunaan dari program ini tadi yang telah saya sampaikan, sehingga berdampak kepada penghentian program, dan penghentian program ini dikatakan karena faktor efisiensi anggaran, tetapi di sini peneliti lebih menyimpulkan bahwasannya ini dari akumulasi dari tahapan implementasi sampai ke tahapan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, program Sukasapi sempat menunjukkan keberhasilan pada tahap awal melalui perumusan dan sebagian kecil penerima mampu memelihara sapi dengan baik. Namun, capaian ini tidak signifikan dan tidak mampu menutupi kelemahan besar dalam implementasi, pengawasan, dan evaluasi program, sehingga programnya tidak mencapai tujuan awal ataupun gagal. Untuk saran dan rekomendasi yang coba peneliti sampaikan, pertama, dilakukan pemilihan penerima manfaat secara transparan dan objektif. Kedua, sumber daya manusia harus dipenuhi sesuai kebutuhan dan meningkatkan kapasitas pendampingan program. Lalu mekanisme pengawasan itu diterapkan secara ketat, termasuk adanya pemberian sanksi nantinya. Dan monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala dengan sistem pelaporan berbasis data nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini daftar pustaka yang saya pakai dalam penelitian ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.